Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Gantianto, mahasiswa budidaya perikanan akuakultur angkatan 2019. Dalam wawancara ini saya bersama Pak Samin dari Cilacap yang merupakan pembudidaya pakan alami jenis Azolla dan cacing sutra. Begitu. Video wawancara ini dikerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah budidaya pakan alami yang diberikan oleh Ibu Seni Hermawati. Baik, sebelumnya mari kita sapa dulu Pak Samin. Assalamualaikum Pak. Bisa perkenalan dulu Pak, seperti nama, kemudian asal daerah dan profesi di sekarang. Ini perkenalkan, nama saya Samin, atau biasa di kampung namanya Samin sih, aslinya itu Sumarlan. Ya, saya dari Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Profesi Pak? Profesi saya sehari-hari yang pokok itu sih petani, juga nyadap juga, bikin gula merah juga. Budidaya Azolla juga cacing sutra sih bisa dikatakan sampingan juga, hobi juga sih di perikanan. Jadi ya bisa dikatakan iseng-iseng lah, mungkin juga iseng-iseng berhadiah bisa dikatakan. Ya mungkin apa ya, kalau budidaya ngomong-ngomong tentang budidaya Azolla sih nanti bisa kita jelaskan lah. Oh ya, ini teman-teman di belakang juga sudah bisa kelihatan ya, ini kolam budidaya Azollanya. Bisa lihat satu kolam ini penuhnya Azolla, hijau semua begitu. Oh gitu Pak, untuk Bapak menjalani usaha budidaya Azolla ini sudah berapa lama gitu Pak? Kalau budidaya Azolla sebenarnya sih sudah agak lama juga sih, udah ada 1 tahun. Setelah pertama saya kan di perikanan itu di budidaya sidat ada 2 tahun, terus mungkin budidaya sidat operasional terlalu besar juga, jualnya juga harus ekspor juga, mungkin kelas petani mungkin benjetnya masih belum kuat terus terlalu berat. Terus beralih ke budidaya geramai, lele juga nila. Terus ya inisiatif mungkin ya bisa dikatakan bagaimana cara memberikan pakan kepada ikan nila, ikan geramai, ikan lele dengan untuk menekan biaya produksi, biaya pakan seperti pakan pelet kan. Kita harus, kalau harus setiap hari kasih ikan dengan pakan pabrikan, misalnya beli pakan pelet terus kan kosnya nanti tinggi kan. Nah, ya mungkin inisiatif juga pakai Azolla ini juga sangat bagus sekali untuk pakan ikan, karena katanya sih proteinnya tinggi juga 30%. Jadi ya bisa dikatakan sudah 1 tahun lah saya ini untuk budidaya Azolla ini. Untuk pakan ikan sendiri sih juga, pakan ternak juga bagus sih, tapi kebetulan saya sih masih di budidaya ikan sekitar 1 tahunan. Sekitar 1 tahunan untuk pemula yang budidaya Azolla ini. Kalau Bapak sendiri tahu cara budidaya Azolla begitu Pak, itu Bapak belajar sendiri atau dapat ilmunya dari mana gitu Pak? Di perikanan kita kan punya banyak teman-teman di perikanan, mungkin mereka itu teman saya sendiri lah, berpengalaman terkait pakan alami yang bisa dikatakan bisa kita bikin sendiri, misalnya bisa dikatakan sendiri Azolla. Jadi saya tahu budidaya Azolla dari teman saya sih, ya dari daerah Cilacap lah, ada ya. Jadi sharing dengan teman ya budidaya Azolla bagaimana ya, banyak sekali sih itu cara-caranya, bisa nanti kita jelaskan. Siap. Oh ya Pak, kemudian buat budidaya Azolla ini seperti yang Bapak tadi sebutkan sebelumnya, bukan pekerjaan utama Bapak nih Pak, cuma sekedar sampingan begitu? Oh, bukan. Kalau di kampung sih ya pokoknya itu kita bertani ke sawah. Juga ada sampingan juga untuk bikin gula merah sedikit, ya serabutan lah. Kalau di kampung ini kan nggak ada pekerjaan pokok kayak di kota, mungkin kerja di mana. Oh iya. Apa aja sih
Kalau ajola sama ikan sih bisa dikatakan sampingan juga hobi karena sedang edukasi. Iya ada Ya, rasa simbiosis senang kan ya. kalau ajola sama ikan kan saling Iya, saling berhubungan ya. menguntungkan. Dia juga butuh amoniak ikan juga butuh ajola. Iya, Saling menguntungkan. betul betul Pak. Iya. Oh ya Pak, sekarang kita masuk ke tahapannya Pak. Untuk budidaya azolla ini bahan-bahannya yang harus disiapkan Pak sebelum memulai produksi itu apa saja? Untuk budidaya ajola sendiri itu sih tergantung keinginan dari pembudidaya itu sendiri sih ya, mau medianya mau kolam tanah seperti ini atau mau bikin kolam plastik, ada juga sih nanti itu kolam terpal, itu bebas. Yang paling pokok adalah untuk persiapan budidaya ajola ini adalah untuk airnya. Yang paling penting. Air harus pH-nya itu harus pH paling bagus itu netral lah, pH 7 sampai 8. Itu pH-nya kita harus cek dulu, jangan sampai asam. Setelah pH bagus normal, media lahan sudah kita persiapkan, kita kasih air, kemudian dicek pH-nya normal. Setelah kita sudah tahu pH-nya normal, nanti kita tinggal kasih pemupukan mas. Pemupukan itu bermacam-macam sih, tergantung di daerah, mungkin kayak teman-teman atau siapa yang mau budidaya ada apa di situ, misalnya ada kotoran kambing, kotoran hewan lah ya, kayak sapi atau puyuh atau apalah yang jenis dari pupuk alami itu bisa kita kasih pupuk, pakai pupuk organik saja. Misalnya kalau di tempat saya sini pakai kotoran kambing, juga kadang kotoran sapi. Dosisnya menyesuaikan lah, misalnya kalau 1 meter persegi itu ya sekitar setengah kilo cukup. Kalau pupuk kambing itu kedalaman air 20 cm. Oh, kalau di kolam tanah ini bebas. Nah, di kolam tanah ini kedalaman bisa sampai 2 meter kalau lagi airnya tinggi. Tapi tidak masalah, pupuknya banyak. Kita kasih pupuk kandang kan gratis lah. Malah kayak tetangga yang punya ternak diambilin itu malah seneng gitu. Iya, bersih malah bagus ya gitu. Makin banyak makin bagus. Paling bagus nanti kalau di kolam tanah sih sebenarnya nggak usah dipakai karung. Kalau di kolam plastik kita kasih pakai wadah karung atau wadah apalah biar nggak terlalu kotor lah. Kalau di kolam tanah pakai karung juga bagus, tapi kalau saya sendiri ini tidak pakai karung, langsung kita tebang saja ke tanah. Nanti kan dia meresap ke tanah juga kan bagus juga ya. Nanti kalau sudah agak pertumbuhannya sudah kurang bagus, misalnya kan kelihatan ajola yang subur sama yang tidak subur itu kan nanti ada warnanya kuning. Nanti pupuknya tinggal yang di bawah itu kita tarik aja, diaduk-aduk lagi gini nanti naik lagi. Oh iya. Yang penting yang paling bagus sih kalau sudah 2 bulan apa 1 bulan dikasih pupuk terus bagus. Tapi kalaupun tidak diaduk-aduk pun masih bagus. Kita bisa cek dari ajolanya itu sendiri, kalau masih bagus ya nggak usah pupuk. Kan nanti repot. Kebanyakan pupuk nanti malah mabuk. Tapi insya Allah sih kalau pupuk organik aman. Kalau di air aman. Walaupun itu kotoran yang masih agak basah-basah, yang penting dosisnya menyesuaikan. Dengan. Yang penting kalau pakai sih saya sarankan jangan. Oh iya Pak, tadi Bapak sempat mengukur pH nih Pak. Iya. Nah itu diukurnya bagaimana Pak? Pakai pH meter. Pakai pH meter. Ada alatnya ya Pak? Kebetulan ya ada, tapi ada sih. Oh enggak Pak. Nanti bisa dikasih contoh itu pH meter. Nanti lah. pH meter. Oh enggak usah nanti aja ada Pak. Sih. Tapi rusak ya rusak, nggak apa-apa buat kasih contoh aja gitu. Apa nggak perlu? Mungkin nanti saja Pak di belakang setelah kita wawancara. Kemudian Pak, untuk lama budidaya ini sendiri Pak, 1 kali produksi itu berapa lama nih Pak? Kalau budidaya ajola, kalau pengalaman saya itu lama dan tidaknya produksi, mulai awal produksi sampai kita memanen itu tergantung kita penebaran benihnya ajola itu sendiri Pak.
Jadi kalau menurut penelitian itu azolla itu kan perkembangannya itu bisa sampai 30% dari indukan atau dari populasi itu. Iya. Jadi terserah atau tergantung kita mau panen berapa itu. Kalau misalnya kita tabur 3 atau 4 karung, kita sudah bisa panen 1 karung itu. Per bulan itu apa Iya. masa produksinya? Masa produksi satu siklusnya itu. Satu siklus. Ya itu pun harus nutrisi sama itunya harus sesuai. Kalau azolla itu kurang nutrisi, terus sinar matahari juga kurang, terus juga berlebihnya sinar matahari, tidak bisa yang dikatakan 30% itu sendiri. Mungkin malah bisa dikatakan ya tidak sesuai dengan apa yang 30% itu yang dikatakan. Harus nutrisinya harus tercukupi, nutrisi sinar matahari itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh azolla harus tercukupi jika ingin panennya itu maksimal. Jadi yang paling penting tuh nutrisi dulu ya Pak, Nutrisi dipertimbangkan. penting. Iya. Nah kalau di Bapak sendiri Pak, biasanya berapa lama Pak siklus itu? Satu siklus produksi. Kalau saya sih ini kan luas kolamnya, kalau siklusnya apa ya? Kalau setiap hari saya bisa panen, bisa panen. Siklusnya sih memang itu tadi, kalau siklus itu kan satu kali panen jangan melebihi 30% dari tabur kita tabur indukan. Paling bagus itu jangan sampai 30%, 20% atau 10% itu lebih bagus. Oh ya, untuk jaga-jaga begitu ya. Untuk jaga-jaga. Juga untuk pertama tabur kita juga tidak bisa langsung panen, untuk menyesuaikan sendiri juga itu azolla kan dari lingkungan yang baru, mungkin dari airnya atau pupuknya, mungkin dari untuk penyesuaian 1 minggu. Setelah 1 minggu kita sudah bisa panen 30% dari kita tabur itu. Nah, misalnya 3 karung ya bisa mungkin bisa diambil 1 karung. Ya paling bagus sih jangan 1 karung aja. Sebenarnya kebanyakan Iya. itu. Kalau saya ini kan ukuran 7 meter kali sekitar 25 meter. Tabur sekitar banyak tuh. Aku panennya 1 minggu sekali, kebetulan juga ini dijual juga sih. Jadi permintaan aku biasa buka order itu hari Sabtu sama Jumat Sabtu. Satu kolam ini jual 15 karung sampai 20 untuk 1 minggu. 20 karung Nah, itu. kalau ini sudah close order. Tebal dulunya. Iya. Iya, Nanti 1 minggu lagi sudah bisa dipanen 15 sampai 20 karung. 20 karung itu enggak semua ini ya Pak. Enggak semua ini sudah. Kalau semua nanti besok tutup. Banyak. Yang penting nutrisinya tercukupi, sinar matahari cukup kita berlebih juga nanti kebakar, mati. Kekurangan juga nanti kerdil. Kekurangan nutrisi juga nanti perkembangannya. Oh ya Pak, ini berkaitan sama yang penyebaran indukan begitu Pak. Misal kita menyebar indukan di kolam gitu, misal di kolam ini Pak, indukan itu butuh waktu berapa lama ya Pak? Biasanya buat apa ya Pak, buat bisa sampai segini, sampai memenuhi 1 kolam, atau mungkin sudah bisa berlipat ganda gitu Pak jumlahnya. Bisa sampai segini ya. Jadi cara ngitungnya saya masih bingung juga sih kadang. Kan yang saya tahu itu kan kita tabur benih. Mungkin kan untuk penyesuaian azolla itu sendiri di kolam yang baru itu sekitaran 3 sampai 1 minggu kita maksimal ya. Setelah kesananya nanti azolla sudah bisa menyesuaikan dari lingkungan yang baru. Mungkin sih ini sejenis tumbuhan, tapi mungkin kalau dipindah-pindah juga dia kan oke. 3 hari sudah menyesuaikan, kesananya kita bisa ngitung dari 30% dari hidup yang pertama. Misalnya 1 hari kita sudah 3 karung, 2 hari berarti untuk penyesuaian misalnya kita 3 hari kita mulai ngitung, berarti kan sudah 4 karung. Kita hitung aja 30% setiap harinya itu sudah berapa karung, nanti kan kita totalnya sudah berapa hari kita harus panen berapa gitu, kita sudah tahu. Jadi kalau ukuran kolam, luasan kolam makin luas makin bagus. Kalau ukuran per meternya berapa kilo, kalau 1 meter itu 1 kilo boleh, 2 kilo boleh, 3 kilo boleh. Tapi yang paling bagus itu yang lebih luas lebih bagus. Lebih bagus. Nanti perkembangannya lebih cepat. Iya betul. Kalau perkembangannya, kalau tempatnya sempit tidak bisa 30% karena ruang untuk Tumbuhnya juga terbatas, juga mungkin nutrisinya juga kekurangan karena tembak-tembak terus sih. Rebutan gitu Pak.
Jadi 30% itu mungkin belum tertimpa 1 meter, mungkin sekitar setengah kilo lah. Gitu, Pak. Oh ya Pak, kalau kan tadi kita bahas siklus Pak. Nah kan siklus itu ada tahapan-tahapannya. Nah tahapan-tahapannya itu seperti apa ya Pak? Eh, siklus Siklus budidayanya Pak. Mulai dari step-step dari awal budidaya sampai kita panen. oh iya Pak, seperti itu. Mulai dari kita mau mulai budidaya sampai kita nanti akhirnya panen gitu. Panen ya. Iya. Jadi ya itu tadi pertama kita persiapkan medianya dulu. Setelah media terus kita kasih air, cek airnya pH-nya normal, terus kasih pupuk kandang saja ya, ekonomis. Setelah biarkan selama 3 hari atau 4 hari biar pupuk itu tercampur dengan air. Setelah kondisinya sudah bagus, pupuk sudah tercampur, baru kita tabur azolla. Tidak lupa juga kolam azolla harus jangan full terkena sinar matahari, karena daunnya ini sangat sensitif. Kalau full sehari terkena sinar matahari bisa terbakar. Jadi kurang lebih 75% saja untuk sinar matahari. Solusi paling bagus itu pakai paranet. Oh iya Pakai paranet atau pohon-pohon. Setelah kita tabur, sudah kita pupuk ya, mungkin sudah itu cuma kita tinggal cek setiap hari apakah ada hama atau airnya menyusut atau bagaimana. Setelah 3 hari kemudian kita sudah mulai bisa memanen azolla itu sendiri. Ya, cepat ya Pak. jika dari awal kita sudah kontrol mulai dari air, pemupukan, terus sinar mataharinya cukup, nutrisinya cukup, terus kalau pengontrolan hama atau kesehatan tumbuhan azolla ini itu sendiri kita kontrol setiap hari aja. Kalau warnanya udah hijau, perkembangannya sudah bagus, hama tidak ada, itu kita tinggal tunggu saja, nggak usah ya, nggak terlalu ribet juga. Cuma kita aja kontrolnya aja, karena nanti juga banyak hama juga sih. Kalau ada hamanya juga, kalau nggak dikontrol takutnya nanti misalnya kena ulat daun atau kena itu bisa habis juga sih. Jadi step-stepnya itu sangat mudah sekali lah. Mudah Mungkin sekali ya. tinggal kita kasih benih, terus kita kontrol saja setiap hari. Kita yang paling penting itu itulah air sama pupuknya, terus sinar matahari harus cukup, tidak berlebih, tidak kekurangan ya. Cuma setelah itu kita tinggal kontrol saja. Iya iya. Juga kita luasan kolamnya juga harus disesuaikan. Misalnya untuk 1 meter persegi itu yang ideal itu setengah kilo, itu bagus sekali. Pokoknya kalau azolla itu kuncinya semakin luas lahan itu semakin bagus. Semakin Panen luas, semakin melimpah ya. Semakin melimpah. Ya, kalaupun lahannya sempit tidak bisa menghasilkan azolla. Nah, Itu untuk saja. teman-teman yang punya kolam luas nggak kepake, bisa nih dipakai azolla. Bagus. Habis sisa budidaya ikan lebih bagus karena ada sisa-sisa pakan juga sih. Nggak pakai. Oh dikasih pakan juga Pak, nggak bergantung azolla. Maksudnya sisa-sisa itu amoniak ikan itu iya. kan untuk dulu bagus. Iya betul, jadi semacam pupuk juga ya. Pupuk juga. Juga ini apa? Azolla selain untuk pakan ikan, juga ini sangat bagus sekali untuk ternak. Antok, bebek, ayam, kandungan nutrisinya yang bagus, proteinnya yang tinggi. Hampir semua piaraan itu suka sih. Yang makan rumput saja. Kalau yang makan rumput itu nggak suka. Wah, kucing dikasih azolla muntah ya. Oh iya Pak, ini kan bentuknya menyebar gitu Pak. Kalau misalkan tidak dipanen gitu atau lupa dipanen, itu nanti jumlahnya tetap segini atau nanti makin banyak, makin menumpuk gitu. Oh, harusnya selalu dipanen. Jadi kita kontrol azolla itu misalnya 3 tingkat lah. 3 tingkat. Nanti kan dia akan meningkat gini. Oh begitu. 3 tingkat itu sebenarnya harus sudah dipanen Mas. Harus sudah dipanen. Kalau tidak dipanen nanti yang paling atas kan akar nggak sampai ke air. Itu iya. bisa mati itu. Yang bawah juga Kekurangan nutrisi. ketutupan nih Pak. Kalau yang ketutupan nggak masalah. Oh nggak masalah. Tapi ya sebenarnya masalah kurang bagus, cuma nggak mati sih.
tetap kalau maksimal itu 3 tingkat sudah harus bisa dipanen. Kalau sudah 3 tingkat itu sudah kita panen saja, sisain 1 tingkat, Sisain 1 tingkat. nanti atau 2 tingkat nanti bisa kita panen. Ajolan ini sebenarnya bisa kita panen setiap hari tergantung kebutuhan kita, keluasan kolam kita. Misalnya kita membutuhkan 1 ember, kita membutuhkan lahan berapa meter, kita bisa hitung sendiri dari analisa kita budidaya ajolan. Ini mudah sekali untuk dipelajari juga. Kalau kita punya ajolan seperti ini, kita sudah seperti punya pabrik pakan sendiri. Punya pabrik pakan sendiri. Soalnya cepat ya, Pak. Cepat, iya. Cepat juga nggak habis-habis. Sekali budidaya, seterusnya ada terus. Yang penting kita selalu jaga ajolannya. Insya Allah nggak habis-habis. Oh, jadi tentang budidaya ini kita cuma tinggal mendiamkan ya, Pak? Mendiamkan ya kontrol lah. Mendiamkan ya, kontrol. Kontrol. Mungkin kalau sudah seperti ini ya sudah. Paling kita tinggal kontrol. Misalnya adalah warnanya ada kuning, ini kurang pupuk. Kita kasih tambah pupuk saja. Misalnya ada hama, kita tingkatnya. Cuma seperti itu. Sudah menumpuk kita harus panen. Itu sangat mudah sekali. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan, nggak terlalu ribet lah. Oh ya, Pak, terkait hama, Pak. Nah, hama biasanya yang ditemukan apa, Pak, di budidaya azolla ini? Hama yang paling sering di budidaya azolla itu seperti hama ulat itu. Ulat Ulat daun. Ulat daun itu biasanya juga musiman sih. Tapi itu pasti biasanya setiap budidaya azolla pasti biasanya terkena ulat. Ulat mungkin dari itu telur kuku-kuku itu sih. Oh, begitu, Pak. Ulat daun itu kalau nggak kita kontrol, misalnya semalam 2 malam 3 malam itu ajolla berhabis. Iya, 1 kolam kalau hamanya sudah parah. Jadi meskipun ulat juga berani masuk ke air ya, Pak? Di daunnya kan nggak ada. Oh iya. Kalau udah ke depan, Oh iya, pasti itu bisa. jalan terus makan terus. Yang dimakan itu apa yang udah itu namanya? Apa, Pak? Yang daun. Oh, jalan tunas. Iya mungkin itulah. Jadi kalau dimakan yang lain itu mati semua itu yang kelewatan itu. Jadi kayak menjalur gitu ya, Pak? Yang paling sering hama di budidaya itu ulat. Ulat ya? Selain itu mungkin kayak hama wereng di padi itu kadang, tapi itu nggak terlalu tuh, nggak sering ajolla sih. Kalau seperti keong-keong gitu, Pak? Keong juga. Oh, keong juga. Tapi kalau budidaya di kolam plastik itu kan keong. Iya, keong. Kalau seperti ini keong tidak kelihatan seperti itu. Banyak keongnya yang luar biasa. Ada keong. Tapi kan keong ya itu hama keong juga itu sebenarnya harus jelas jangan sampai ada di ajolla karena itu makan hasil itu. Kalau sudah dimakan ajollanya walaupun tersisa biasanya kalau sisa keong itu mati nggak hidup. Keong racun. Yang paling bandel itu ulat ya, Pak? Yang paling bandel itu ulat. Masih penting kalau keong masih agak ringan. Iya, iya. Mungkin habis. Kalau ulat itu bisa habis 1 kolam. Waduh, 1 kolam. 1 kolam. Ya pernah kemarin itu yang kolam yang sebelah sana itu yang kecil 3 hari mas, itu yang harusnya saya bisa manen 4 sampai 5 karung. Iya. Setelah nggak mungkin ada 2 hari tidak dikontrol, ternyata ada ulatnya itu. Wah ada ulatnya. Oh, habis itu cuma tinggal paling 1 karung. Waduh. Iya bisa habis. Makanya kalau ada ulatnya harus segera kita basmi. Oh iya, ngebasminya itu gimana, Pak, tentang hama? Yang lebih aman sih sebenarnya jangan pakai apa pestisida itu atau yang semprot tadi itu. Oh iya, bahan-bahan kimia seperti Iya, itu bahan ya? kimia sebenarnya sih jangan. Tapi pakai itu apa yang kita bikin sendiri lah dari apa Ratawali, terus kayak gadung, terus Oh, Ratawali, gadung sama apa itu cabe, oh, cabai cengkeh ya, Pak? cabe, nanti terus sama apa itu lagi satu lagi Bawang putih bukan, Pak? bawang boleh, nanti kita blender, kita peras, kita airnya fermentasi, Oh iya. nanti setelah itu kita semprotkan aja kayak ini. Hmm. Kasih deterjen sedikit nggak apa-apa, tapi deterjennya harus khusus yang untuk daun. Jadi deterjennya untuk menghijaukan saja. Greenwash itu yang khusus lah, maksudnya deterjen yang khusus yang bisa untuk penyuburan tanah. Kalau deterjen yang lain mungkin juga ada. Yang
paling bagus tentunya tetap jangan pakai bahan kimia, karena kita ini kan juga untuk ternak kita, untuk pakan Iya, ikan, iya. pakan ternak, nanti takutnya kan berbahaya kalau pakai bahan-bahan kimia itu kan pasti ada efek-efek Iya, sampingnya iya, itu iya. kurang bagus. Kurang bagus juga. Nah, yang penting kita rajin kontrol, kalau masalah ulat bisa kita atasi. Sebelum kita semprot pun kita bisa ambil. Kalau sudah agak parah baru kita bikin ramuan untuk basmi hama itu dari herbal yang tidak sukai hama itu apa jenis mungkin gedung kayak cabai itu kan pedas, kalau kena pasti mati tuh. Panas ya, Pak. Oh, kita Yang penting enak jangan dulu. pakai bahan-bahan kimia karena itu untuk pakan ternak. Selama masih ada yang alami, yang herbal, kenapa tidak? Iya, Kalau kenapa bagus, tidak? ya kan? Oh ya, Pak, tadi Pak bilang deterjen yang khusus begitu, Pak. Iya ada itu. Itu contohnya apa, Pak, kalau boleh? Harapnya sih kurang pasti, tapi mungkin ada lah. Jadi kayak deterjen itu sisa cucian itu ya, Sisa usahanya itu bisa buat siram tanaman bagus. Oh, begitu, Pak. Iya. Tapi itu sih tidak terlalu dibutuhkan juga sih sama ajola, cuma setelah kita semprot itu kan mungkin sisa-sisa lompokan ada, kayak sisa-sisa bekas pembasmi hama kan untuk membersihkan saja sebenarnya deterjen itu. Selain itu untuk menumpuk sebenarnya sih nggak perlu, nggak masalah, nanti terkena air hujan kan juga bisa. Sama ya, Pak, Iya. sama dengan Dan kan nanti bersihkan awal. wah, ternyata di tanaman air juga masih ada hamanya ya, Pak. Oh ya, Pak, kalau kendala lain, Pak, selain hama, misal seperti cuaca atau mungkin ada yang nyuri begitu, Pak, misalnya, itu ada nggak, Pak? Kalau ajola itu sendiri sih kendalanya kalau musim itu sebenarnya sih nggak ada kendala malah. Oh iya. Karena ajola kita bisa bikin di kolam terpal. Misalnya musim kemarau kita masih bisa stok air kan. Kendalanya saya rasa tidak ada lah, selama di lingkungan kita masih ada air, masih ada tempat untuk berbudidaya. Kecuali kalau di kolam tanah seperti ini, kalau musim kemarau Iya. ini nggak bisa. Iya, airnya Kita pindahkan paling yang di sini, kita bikin kolam terpal atau plastik, kita pindahkan semua ke kolam plastik. Setelah nanti musim hujan datang, lahan kurang luas, kalau kolam plastik kan harus kan tidak luas. Iya, Kalau iya. mau bikin yang luas kan modalnya juga mungkin banyak, lokasinya juga harus lokasi ada. juga, lahannya Kita susah. turunkan lagi aja nggak masalah, nggak akan habis sepanjang tahun selama kita bisa menyelamatkan ajola itu. Asal terus ya, Pak. Iya terus kendalanya mungkin yaitu mungkin Hama itu ya. sama itu tadi yang ulat itu. Terus selain ulat juga kayak orang sih kayaknya nggak perlu, kalaupun ada curi nggak masalah buat aman, nggak perlu. Kalau udah diambil satu kali besok tumbuhnya 5 kali. Wah kalau kita tergantung niatan kita, nggak apa-apa, yang penting bisa manfaat orang untuk orang lain nggak masalah. Lagian aturan juga setiap hari terus berkembang. Asal kita kontrolnya tepat, bagus, itu kendala lain-lain selain hama aman gitu ya, Pak. Aman paling ya itu sih tadi, kontrol yang paling penting itu pemupukan sama kontrol hama, terus sama air. Misalnya kolam kita sering terkena air hujan kan, secara tidak langsung ada yang terbuang dari kolam itu kan, air yang sudah terlaksana pupuk. Nah, kita harus kontrol apakah pupuknya masih kurang atau tidak. Setelah hujan kita kasih pupuk sedikit, Sedikit masalah. bagus, lebih bagus. Oh ya, barangkali teman-teman bisa lihat lebih dekat ke sini tentang gimana sih kelihatannya budidaya ajola itu. Nah, bisa teman-teman lihat ini. Ini luasan 7 meter kali 25 meter. Satu minggu ini bisa sampai dipanen 15 sampai 20 karung. 20 karung yang 25 kilo. Nggak habis-habis setiap minggu. Kalau setiap hari kita bisa panen 1 karung, bisa lebih. Kalau mau panen setiap hari. Tapi Ya kebetulan ini kan kadang di order itu ya. Kita open order setiap Jumat sama Sabtu. Iya, nanti sekarang sudah close order. Nanti order berikutnya sudah buka lagi. Karena sementara stoknya masih sedikit. iya, iya. Rencananya sih mau diperluas juga silakan. Biar setiap hari kita bisa buat open order untuk teman-teman ternak, teman-teman perikanan. Makan murah silakan untuk budidaya ulang. Beli pokoknya kalau ambil ajola langsung dikasih tutorial cara budidayanya dulu. Oh, begitu. Saling dibuat ulang. Sama-sama diberikan, saling dibagi
kepakan aman. Wah. Setiap yang ngambil aja pasti saya kasih ajar budidaya aja. Jadi menambah wawasan juga ya Pak, selain dapat azolla. Iya. Jadi sekali beli nggak kesananya nggak usah. Gitu. Maksudnya untuk selamanya kalau bisa rawat itu loh. Iya. Kadang sih orang ada yang tahu itu beli nggak usah diajarin nanti ya. Itu rezeki kan beda, rezeki sudah diatur. Iya, rezeki udah ada Nggak masing-masing. mungkin bertambah, nggak mungkin berkurang. Rugi malah kalau nggak kasih ajar ilmunya itu loh. Rezeki paling tinggi. Iya betul, ada amal jariahnya Iya, ya itu Pak. kalau selama dia masih budidaya itu lah rezeki yang paling tinggi. Iya terus. Katanya sih kata Pak Kiai. Kalau ini Pak, kalau dibandingkan gitu kan, cuaca juga pasti ada pengaruhnya ya Pak ke azolla. Oh iya juga cuaca kalau kita budidaya azolla kalau curah hujan tinggi itu kan cenderungnya masalahnya ini cuma sama ini aja kualitas air saja. Jadi harus tambah pupuk saja. Terus juga kalau tidak hujan-hujan lama kan, jadi azolla itu seperti kering itu daun-daunnya itu. Oh iya. Kalau lebih bagus semprot pakai air setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali, 1 minggu sekali bagus. Kalau terang misalnya nggak hujan ada 2 minggu azolla kelihatan seperti kusam. Sebenarnya tidak kusam, cuma tidak tahu itu pun pengalaman saya lah. Kalau habis hujan itu bagus, tapi kalau tidak hujan itu kelihatan kusam nggak subur. Sebenarnya itu cuma kurangnya itu di atas. Walaupun kadang pagi-pagi bangun, tapi masih Tuh ya Pak, tapi itu tidak berdampak, nggak masalah. Cuma- Kalau tetap hujan, cuma penampilannya aja ya. juga kecenderungan itu kalau itu kemarau itu. Kalau penghujan malah Jadi kalau dibandingkan antara kemarau sama musim hujan, lebih bagus di musim musim hujan. hujan paling bagus. Walaupun musim kemarau tidak terlalu berdampak. Itu sih tapi masih kurang bagus. Itu bagus banget mas ini kalau ada azolla juga telur nyamuk juga nggak ada. Di sini susah. Oh iya, Nggak ada ruang. nggak ada ruang, sempit. Iya, sempit juga deh. Itu Itu juga mengurangi nyamuk juga sebenarnya. ada untung lainnya juga ya Pak. Juga kolam juga bersih. Iya, diserap sama ini. Oh iya Pak, tadi kan Bapak bilang tentang baik bagus begitu Pak, tentang azolla. Ciri-ciri azolla yang kualitasnya bagus, kualitasnya jelek itu gimana ya Pak? Cara kita ngebedainnya? Ciri-ciri kualitasnya adalah bagus. Jadi warnanya sudah kelihatan mas. Dari warnanya. Kalau yang hijau tua itu azolla yang subur ya diambil aku ya. Jadi kalau azolla yang subur warnanya hijau tua, juga tidak ada bintik-bintik merah atau bintik-bintik hitam di daunnya. Oh iya Nah, Pak. kelihatan lah. Pokoknya kalau azolla yang kekurangan nutrisi nanti daunnya agak kekuning-kuningan seperti itu. Agak Nah, kekuning-kuningan. sebenarnya dia itu kekurangan nutrisi atau terlalu berlebih sinar matahari. Kalau sampai Oh, iya. over sinar matahari bisa gesang, apa namanya itu gosong, Iya, kepanasan. kebakar, mati. Hmm. Ciri-cirinya hijau tua lah. Hijau tua warna bagusnya. Iya bagus ini, subur ini. Hmm. Sehat juga sih, bersih, nggak ada ini. Bersih, hijau, nggak Hijau, ada nggak bintik-bintik. bintik-bintiknya. Hijau tua, nggak kekuning-kuning. Nggak Kalau kekuning-kuning. kekuning-kuningan sebenarnya itu cuma kurang nutrisi saja. Bagus aja. Nah, biasanya kalau pakai alat ukur itu apa? TDS ya. TDS. Total apa? Disolved solid apa Iya, ya? Saya lupa lagi. Nah, kalau pakai TDS itu bisa minimal itu 120 ppm lah. Itu sudah bagus untuk azolla. Oh iya. Tinggal kita atur sinar matahari saja. Gitu. TDS 120 kalau kita salah. Tapi kalau saya sih tidak pakai TDS, pakai apa itu insting saja. Naluri ini udah bagus. Oh iya, ini hijau Tapi kalau- kelihatannya. Iya kalau lebih bagus pakai alat ukur itu lebih bagus. Iya, Kalau betul. sudah 120 ppm atau lebih 130 malah lebih bagus. Iya. Itu kandungan organiknya berarti banyak. Iya, semakin keruh artinya Semakin semakin keruh semakin bagus. bagus. Yang banyak diserap sama azolla itu sendiri. Jadi ciri-cirinya mudah sekali. Paling kalau kelihatan tidak hijau tua atau ada kekuning-kuningan berarti Iya. kekurangan nutrisi. Kalau ada
bercak-bercak gimana, mungkin ada hama-hama apa di situ seperti wereng atau hama ulat. Kalau ada warna hitam sama kebakar itu berarti sinar matahari terlalu Panas. ya, terlalu full sama sinar matahari. Itu bisa dikatakan gampang-gampang susah sih. Tapi sih gampang lah. Kalau kita ngomong susah nanti malah nggak ada yang bisa. Gampang ini kok, cuma kita taruh aja udah tinggal besok kita ambil setiap hari. Bisa pakan ternak, pakan ikan. Begitu teman-teman, ternyata budidaya Azolla cukup mudah ya. Dari awalnya kita cuma uduk-udukan, ditebar saja, ditunggu, kemudian buat kontrolnya tinggal dilihat aja hijau atau enggak. Singkatnya begitu. Kontrol hama, kontrol pupuk, kontrol air. Kontrol air dan sinar matahari. Sinar matahari kekurangan. Oke. Oh ya, kita masuk ke pasca panen Pak sekarang. Nah itu Bapak biasanya untuk modal yang dikeluarkan Pak di selama satu siklus itu biasanya rata-rata berapa Pak? Kalau untuk budidaya Azolla itu modalnya cuma 1 kali saja, 1 kali untuk seterusnya. Makanya segini, kalau dikatakan modal, saya cuma bisa dikatakan itu modalnya dulu kan ada yang jual di daerah tetangga desa sebelah. Dulu saya beli itu 1 kilo 20.000. Cukup murah. Kebetulan saya beli sama teman bagi 2, cuma setengah kilo. Ini adalah dari setengah kilo, sebesar sedikit. Iya. Cuma awalnya saya bikin kolam plastik biar banyak dulu. Nanti setelah banyak belum aku kasihkan ke ikan, aku pakai pelet dulu ikan. Nanti kalau langsung dikasihkan kan nanti habis Azolla. Oh iya. Setelah kolam ini penuh saya pindahkan ke kolam sana, itu kolam yang ukuran 10 kali 5. 10 kali 5 penuh langsung pindahkan ke sini. Karena ini di dalam ada ikan, kalau kita kasih sedikit pasti habis. Karena ikan ini juga membantu untuk ini sih. Ulat, kalau ada ulat 1 2 dimakan. Oh begitu Pak. Nanti baru dikasihkan nilai juga, tapi jangan banyak, sedikit saja, nanti kalau banyak habis. Makannya banyak. Makan ada ulat pasti dimakan. Ini dari setengah kilo Mas, beli setengah kilo. Ini sudah panen hampir 1 ton bisa dikatakan. Ini sudah 100 karung. Itu saya biasa itu 1 karung karung yang 25 kilo kan, itu 10 kilo saya packing. Biasa itu aku jual ke teman-teman budidaya itu biasanya cuma 25 saja, nggak sampai sekilo 25.000, tapi 2.500. Sebenarnya sih nggak jual, ya silakanlah ganti saja tenaga gitu loh. Nanti dibudidaya lagi, nanti bikin banyak semua biar pakai pakan alternatif bisa lebih murah gitu. Ini sudah 1 ton, hampir 100 karung saya ambil selama 2 bulan. Masih ada segini. Setiap 1 minggu bisa sampai 15 sampai 20 karung. Kalau 20 karung 2 kintal berarti. Oh ya teman-teman, dari sekitar sejupuk tangan setengah kilo. Yang penting kita ulat, kita jaga sampai pertumbuhannya banyak, insya Allah bisa lebih dari 1 ton. Mungkin 10 ton pun bisa kalau lahannya ada. Tergantung kita punya lahan, terus kita kelola, kita jaga budidaya Azolla, kontrol, nggak akan habis. Kalau ini Pak, buat biaya-biaya tentang kontrol seperti kayak pupuk, kemudian buat membasmi pakan seperti Bapak bilang tadi, itu ada pengeluaran nggak Pak? Kalau untuk operasional, untuk pembasmi kayak untuk pengelolaan budidaya Azolla itu sendiri sebenarnya sih bisa dikatakan tidak mengeluarkan banyak lah. Paling kita kan dari pupuknya kita ambil dari ternak tetangga, mungkin kan dia lebih senang kalau diambil ternaknya kan. Pupuknya juga paling yang modalnya itu cuma benihnya saja Mas. Sama ya kalau media kolamnya dari plastik kita plastik. Kalau pupuk sama untuk paranetnya juga mungkin. Tapi kalau untuk hal-hal lain untuk kasih makan, misalnya pupuknya itu saya rasa tidak ada itu gratis lah, bisa dikatakan. Kalau pupuk kandang itu malah kayaknya dibayar nanti sama yang punya ternak. Ini 5.000 buat ganti tenaga, buangin kotoran gitu. Bukannya menambah kos malah tambah kos. Malah kasih pupuk dibayar, bukan bayar itu. Teman-teman, ternyata ada banyak sisi keuntungan dari budidaya Azolla ini kalau kita pintar cari-cari teman gitu. Kalaupun nggak pakai kotoran hewan, ini bisa kita pakai keramba apung ya. Kita budidaya lele saja di tengah-tengah budidaya Azolla. Misalnya di sini ada keramba apung untuk ikan lele. Kita nggak usah mikirin pupuk Azolla, kita kasih makan ikan lele itu pakai pakan pur atau iya Pak. Udah langsung dipupuk sama lele. Wah, untuk 1 kolam ini Pak? Iya, bisa 1.000 ekor ini.
Tapi kalau ini sih nggak pakai lele, lele cuma untuk pengilat saja, cuma berapa ekor. Kalau 1.000 2.000 habis. Banyak ya. Kalau ini Pak, untuk yang belinya itu biasanya dari mana aja sih Pak? Oh, kebetulan saya kan di perikanan kan ini bisa dikatakan di medsos lah, media sosial kayak Oh, di oke. Facebook, mungkin kayak di marketplace. Ya teman-teman komunitas kita lah, komunitas dari dunia perikanan, kadang ada dari ternak juga, ada entok, Oh. bebek, ayam kan. Iya. Pertamanya sih cuma iseng-iseng saja, iseng-iseng posting sola gitu, karena aku juga berlebih, buat apa dibuangkan aman-aman dari udahlah diposting saja, mungkin kan yang lain ada yang membutuhkan kan, saya posting saja di media sosial, di internet. Ternyata peminatnya sangat banyak sekali, malah saya kewalahan untuk melayani mereka. Ya sebenarnya sih saya dikatakan jual ya juga, kalau jual yang lain itu 20.000 1 kilo, ada 30.000. Kalau saya sih nggak jual lah, udah ganti tenaga aja, udah 25.000 sama karung. Yang penting nanti ada tutorialnya juga, dikasih cara budidaya, perawatannya seperti apa. Yang penting teman-teman perikanan dari dunia perikanan apa ya, teman-teman dari ternak bisa untuk hemat kos pakan lah dari ini, karena ini juga bagus. Memang ajola ini harus kita kembang biakan, wajib bisa dikatakan kalau kita di ternak atau di ikan itu. Nah ini bisa menekan kos pakan 20-30% setiap hari. Mau Ya, cukup penting juga ya Pak kalau penting. sekarang kalau mau. Kalau katakan jual sih tidak, ya terserah. Kalau saya mau kasih beli 1 karung kasih 100.000 ya nggak masalah. 25.000 ya terserah, itu sih nggak jual lah. Kalau dijual nanti kan harus pasti loh timbangannya. Saya cuma kasih 1 karung. Perkarungan Saya ya. kartu karung ganti tenaga lah sama perawatan 25.000, sangat murah. Itu kan bisa dikembang biakan terus selama lamanya, bisa 1 karung bisa jadi 10 ton kalau kita bisa rawat dan kita jaga. Kalau kita sudah bisa budidaya, kita sudah seperti bisa punya pabrik pakan sendiri. Rugi sih. Kalau jual ya mahal, kalau dijual mungkin. Iya Pak, kalau Mahal mainnya sih. ke Kalau itu di pasti nanti. itu di apa kayak di pusat ya, kalau di itu kan di market itu kan mahal tuh, 30 25. Ini enggak, cuma 25.000 udah dapat 10 kilo. Ganti tenaga sama perawatan sama buahnya itu kotoran hewannya. Nanti dikasih tahu cara budidayanya juga kok. Wah, mantap Dijamin. Pak Samin ini. Mantap. Oh iya Pak, kalau dari yang paling jauh Pak datang buat ke sini beli azolanya Ini kan itu dari betul. mana? Ini kan Cimbutu ya, Cimbutu Kecamatan Batingan. Dari Purwokerto juga datang. Dari Purwokerto juga. Dari Purwokerto, Majenang, Cilacap, Purbalingga juga. Wah, daerah Banyumas semua ini. Dari Jawa Barat, dari Banjar. Wah iya, lumayan ya Pak. Rata-rata membudidaya ikan, membudidaya ayam petelur, membudidaya entok, bebek, yang terkait dengan ternak yang berhubungan dengan pakan seperti rumput-rumput seperti itu. Kata menurut pengalaman mereka sih katanya proteinnya bagus juga. Entoknya gemuk juga sih, kasih ini sama sakit. Saya juga kurang paham kalau untuk ternak, aku biar untuk ikan nih. Ya kalau bagus ya beneran, malah aku tahu pengalaman. Wah. Nah itu teman-teman, ternyata nggak usah susah-susah cari konsumen, nanti konsumennya datang sendiri. Asal kita Lebih bisa. bagus diamalkan, nanti temu banyak lah. Nah itu saran dari Pak Samin. Yang ada ya ganti tenaga kan dasar itu kan, untuk silaturahmi juga, tambah Iya, teman, betul Pak. saling berbagi ilmu kan, enak gitu. Betul Pak. Kalau mikirin harganya ya kemahalan. Kalau per bulan Pak, dihitung per bulan saja Pak. Biasanya yang datang ke Bapak ada berapa orang Pak? Enggak tentu sih Mas. Nggak Kalau tentu ya? satu minggu itu bisa sekitar 5 orang kadang. Itu pun yang sebenarnya kalau dilayani semua banyak, setiap hari ada. Setiap pagi. Cuma kadang kan saya cuma ya mau datang ke sini, kalau yang jauh silakan datang. Kalau yang dekat nanti kalau ada pesanan banyak sekali bawakan langsung saya antar banyak gitu, ada 10 karung atau 8 karung. Jadi antara 1 karung ya maaf, bukannya nggak mau, jadi operasionalnya nggak tutup, di rumah sih bukan. Iya, nggak ada datang sih. Kalau permintaan sih tiap hari ada. Cuma ya yang
dilayani paling ya baru seperempatnya juga sih. Mungkin kalau yang datang sih insya Allah pasti dikasih. Pasti kalau yang datang, kalau yang ya minta diantar itu. antar mungkin bukan tidak mau, sibuk juga sih di rumah. Iya betul Pak, betul. Ya kalau kesini kan sambil main, sambil lihat, sambil nanti cerita. Iya bisa sharing kan kayaknya nggak rugi lah. Nanti juga ada kopi. Kopi juga. Jadi Promosi. gimana ini? Oh iya Pak, mungkin sekian Pak buat wawancara hasil budidaya. Mungkin sebagai penutup bagi Bapak ada kata-kata yang ingin disampaikan mungkin untuk pemuda terkhususnya yang mungkin masih minder Pak di mau budidaya tuh kayak kotor atau kok gini sih. Mungkin Bapak ada kata penutup buat teman-teman yang tertarik ingin budidaya atau masih ada rasa enggan gitu Pak untuk budidaya. Monggo Pak. Jadi terkait azolla microphylla atau bisa dikatakan azolla lah kalau di Indonesia ini untuk pakan ternak. Jadi kalau menurut saya jika teman-teman atau siapa yang di dunia perikanan atau di ternak kayak ternak entok, ternak ayam, bebek, atau di perikanan kayak ikan gurame, nila atau lele, kalau menurut saya sih bisa dikatakan wajib kalau tapi itu hukum wajib kan terserah masing-masing tergantung budgetnya itu kan ya. Kalau menurut saya sih harus budidaya, karena kalau kita ngandalin pakan pabrikan terus kan costnya juga terlalu tinggi. Kalau pakai azolla kita bisa hemat pakan satu hari bisa 30 sampai mungkin 40% bisa. Jadi nggak ada kendalanya untuk budidaya azolla sendiri, juga tidak kotor, bersih, juga sangat mudah perawatannya kan, pengontrolannya juga sangat gampang, panennya juga bisa setiap hari. Jadi untuk teman-teman yang mungkin minder ataupun budidaya azolla itu seperti apa, susah, ternyata kalau kita jalani itu sebenarnya tidak susah, gampang dan sangat gampang lah. Cuma kita persiapkan lahan saja, tempat budidaya, terus kontrol airnya pH-nya berapa, terus kalau ada TDS-nya berapa, 120 misalnya, pH-nya 7, terus kita kasih pupuk organik, kita kasih azolla, kita kontrol setiap hari. Setelah itu kita sudah bisa panen setiap hari. Dan untuk seterusnya, bahkan untuk selama-lamanya mungkin kalau bisa kita masih hidup, kita masih rawat azolla itu sendiri. Jadi budidaya azolla itu sangat mudah dan teman-teman perikanan atau ternak harus coba. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samin. Ya, monggo teman-teman, kalau teman-teman ada yang merasa lebih tertarik atau masih penasaran ini budidaya azolla gimana, bisa datang ke tempatnya Pak Samin di Cimrutu Cilacap. Bisa dicari juga di Google Map Cacing Sutra Cimrutu, meskipun namanya Cacing Sutra karena dulu Pak Samin juga budidaya Cacing Sutra. Begitu. Jadi nanti teman-teman gak usah bingung nyari lokasinya di mana, tinggal ikutin Google Map. Insya Allah kalau datang ke sini nanti selain dapat azolla misalnya, kalaupun cuma mau minta sedikit atau gimana terserah, pokoknya terserah lah. Kalau kesini nanti juga ada cara kita cerita-cerita bagaimana budidaya azolla, untuk pakan apa, prosesnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Silakan, kami senang kalau ada teman-teman yang datang ke sini dari dunia perikanan atau dari ternak, karena menurut saya semakin banyak teman pasti semakin banyak cari. Amin amin. Oke teman-teman, mungkin begitu wawancara saya dengan Pak Samin tentang budidaya azolla. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.